Nah itu karena kita tidak terbiasa. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa itu mudah bagi mereka. Dan itu benar. Bagi orang yang sudah hafal matan nih, itu luar biasa nyamannya. Susah untuk dijelaskan. Karena itu seperti senjata. Bahasanya tuh kita yang hafal Al-Quran, kemudian kita punya hafalan matan tajwid, dan kita menguasai pemahamannya, teori dan praktiknya, itu seperti seorang tentara yang berada di medan perang siap dengan senjatanya. Nah, kita yang tak hafal apa-apa, seperti orang yang masuk ke medan perang tanpa membawa senjata, baru masuk ketemu musuh, pung, timpaknya mati dah. Seperti itu. Jadi penting sekali menghafali matan-matan ini. Kalau mantan tidak perlu dihafal, itu biarkan berlalu seperti itu. Tuhfatul Atfal ringkas 61 bait saja. Di situ berapa? 60 pas. 61 kan? 61 bait. Dan ini termasuk matan tajwid yang paling ringkas dan paling bermanfaat karena dipakai oleh orang seluruh dunia, di mana-mana memakai Tuhfatul Atfal. Dan anak-anak di Timur Tengah itu sudah hafal semua. Makanya Tuhfatul Atfal hadiah terindah buat anak-anak. Kita ini anak-anak juga sebenarnya kan. Yang maksudnya di sini lil mubtadiin, bagi orang-orang pemula yang mempelajari ilmu tajwid. Ya bukan berarti kita antum yang sudah hafal Quran, sudah jadi ustadz, sudah ustadzah, jadi guru dan sebagainya, tidak cocok untuk matan ini, tidak. Jadi memang diperuntukkan bagi yang pemula, tapi juga buat orang mutawasit dan juga yang sudah di level atas. Dikarang oleh Imam Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala, yang mana beliau tidak diketahui secara pasti kapan lahirnya dan kapan meninggalnya secara pasti. Itu khilaf ulama. Yang jelas beliau ini berasal dari Mesir, berasal dari sebuah kampung yang bernama Jamzur, karena bapak beliau berasal dari sana. Misalkan kami yang berasal dari Pugaan asalnya, ya walaupun sekarang tinggal di Amuntai atau tinggal di mana, ya bisa saja dinisbahkan kepada Al-Pugaani atau kampung aslinya seberang sana, Tamunti, Atamunti, Munkalwai, Keduswapang mendengar. Ya Allah. Yang ada tuh Al-Banjari saja. Nah itu, jadi Jamzur salah satu kampung yang ada di daerah provinsi Munufiyah, kabupatennya Tonto namanya. Jadi kalau ada ulama punya nama Tontawi kayak Syekh Sayyid Tontawi rahimahullah ta'ala, beliau mantan mufti Mesir dan juga beliau mantan Syekhul Azhar Asy-Syarif sebelum Grand Syekh yang terbaru ini Syekh Ahmad Thayyib. Itu beliau dari Tonto juga, Tontawi. Nah kalau ada kita orang Indonesia bisi naran Tontawi, itu ambilannya dari situ. Asalnya Tontada, to, nun, ta, dal dan alif. Tapi oleh orang Arab disatukan jadi Tonto. Ya, nang tadi nang tada tuh disatukan menjadi huruf to, jadinya Tonto. Sekitar 2 jam atau 2 jam setengah perjalanan dari Kairo ke daerah Tonto itu. Nah, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala punya guru yang bernama Syekh Nuruddin Al-Mihi, dan beliau sebutkan ini di dalam muqaddimahnya, karena ada di situ yaqulu raji rahmatul ghafuri dauman Sulaiman huwa Al-Jamzuri alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadha an-nadhmu lil muridi fi an-nuni wa tanwin wal mududi sammaituhu bi tuhfatil atfali. Dari siapa dia ngambil? An Syaikhina Al-Mihi Dzil Kamal, itu Imam Al-Mihi. Dua-duanya adalah ahli Quran yang berasal dari negeri yang sama, yaitu negeri Mesir. Memang dari dulu Mesir itu dipenuhi dengan para ahli Quran. Bahkan
Bahkan sanad Al-Quran sampai saat ini yang paling dekat misalkan, ya ini sudah yang meninggalnya Syekh Ali Ad-Dabba' itu Masri, orang Mesir. Kemudian Syekh Al-Imam Al-Mutawalli itu Syekh Dabba'. Semua sanad Al-Quran, sanad matan tajwid itu rata-rata kembalinya porosnya itu sanadnya di Imam Mutawalli rahimahullah ta'ala. Bukan Imam Mutawalli Sya'rawi ahli tafsir yang meninggal beberapa puluh tahun yang lalu, itu beda lagi. Ini Mutawalli ahli Al-Quran yang sekitar 3, 4 atau 5 generasi di atas kita. Nah, kenapa matan Tuhfatul Atfal ini dipelajari dan di mana-mana diajarkan? Itu karena ya mungkin salah satu bukti bahwa yang mengarangnya ini adalah orang yang soleh, orang yang ikhlas, sehingga karangannya ini nafi'an lil ummah, bermanfaat buat umat. Itu kan bukti. Kalau kita tuh punya karangan tapi kemudian tak dipakai oleh orang lain, itu kita introspeksi diri gitu. Jangan-jangan kita bikin karangan itu, bikin buku itu bukan untuk yang baik, maksudnya bukan ikhlas karena Allah Ta'ala. Kita lihat kan kayak Imam Nawawi itu, nggak ada karangan Imam Nawawi itu yang tak dipakai oleh umat Islam di seluruh dunia, bahkan dari berbagai macam pemikiran dan madhab, semua memakai menggunakan istifadah, ngambil manfaat dari karangan-karangan Imam Nawawi. Meskipun beliau bermadhab Syafi'i, tapi yang memakai kitab-kitab sidin itu orang-orang yang multi madhab, Hambali, Maliki, Hanafi, semuanya makai. Kayak Riyadhus Shalihin. Siapa yang tidak kenal dengan kitab Riyadhus Shalihin? Itu lucu sekali kalau ada di rumah umat Islam di Timur Tengah khususnya, nggak ada kitab Riyadhus Shalihin. Di mana-mana ada kitab Riyadhus Shalihin, Al-Arba'in An-Nawawiyah, Raudhatul Talibin, Minhajul Talibin. Kemudian ada kitab-kitab yang lebih besar lagi kayak Syarah Sahih Muslim. Tidak ada karangan yang mensyarahkan kitab Sahih Muslim itu yang lebih bagus daripada syarah karangan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Yang paling fenomenal lagi adalah kitab Al-Majmu'nya yang hampir lebih semeter itu, ya kurang lebih kalau disusun jilitannya itu kan Imam Nawawi. Ya meskipun beliau dalam satu sisi antum lebih afdal dari beliau, karena kita sebagian sudah menikah, beliau tidak menikah. Ya kan, karena sibuk dengan menuntut ilmu, sehingga beliau dimasukkan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Qudah rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau yang berjudul Al-Ulama'ul Uzzab Alladzina Atharul Ilma 'ala Zawaj, ulama-ulama jomblo yang mendahulukan ilmu daripada menikah. Salah satunya Imam Nawawi. Kalau hendak menambahi itu silahkan, nanti saya yang ngarang nanti bukunya. Kita tambahan daripada Syekh Abdul Fattah Abu Qudah, karena Syekh Abdul Fattah Abu Qudah muhaddis luar biasa dan guru-guru kami adalah guru beliau, jadi sanad kita pun tersambung kepada beliau. Baik, kembali kita kepada Imam Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jadi Imam Sulaiman Al-Jamzuri ini dalam karangan beliau Tuhfatul Atfal ini, meskipun bagus luar biasa, baik sekali, punya manfaat luar biasa, cuman ada beberapa, ya segitulah kitab itu, apapun karangan manusia pasti ada kekurangan. Jadi ada beberapa saran dan kritik yang disampaikan oleh ulama-ulama. Di antaranya adalah beliau tidak memuat beberapa bab ilmu tajwid, dan itu bab terpenting, yaitu makharijul huruf dan sifatul huruf. Tidak ada pembahasannya di dalam matan Tuhfatul Atfal. Yang kedua, beliau terlalu berlebihan dalam memuji gurunya Syekh Nuruddin Al-Mihi dengan perkataan di muqaddimah itu Dzil Kamali, punya kesempurnaan. Nah, kesempurnaan di sini kalau kita memahaminya dengan kesempurnaan yang nisbi, bukan mutlak ya. Misalkan dia sempurna sebatas dia sebagai seorang manusia,
seperti yang kita nisbahkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah adalah al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Boleh-boleh saja karena kesempurnaan itu terbatas, hanya sebatas dia sebagai manusia. Beliau sempurna sebatas sebagai manusia yang punya keilmuan dalam bidang tajwid dan qiraat. Tapi masalahnya adalah beliau sendiri yang mensyarahkan mat Tuhfatul Atfal ini dalam kitab Sidin ini, Fathul Aqfal Syarhu Tuhfatul Atfal. Beliau yang mengarang matannya, beliau juga yang mengarang mensyarahkan isi matan tadi. Dan beliau ketika mensyarahkan itu memang ada di situ fihi ghuluw wa mubalaghah, sedikit ada berlebihan dengan pujian, kata beliau sempurna zahir dan batin, sempurna zat dan sifatnya. Ini yang menjadi kritikan para alim ulama, wabil khusus orang-orang yang mentahqiq kitab ini. Nah, ala kulli hal beliau telah banyak berjasa kepada kita umat Islam, khususnya yang pelajari Al-Quran. Yang ketiga kritikan buat Tuhfatul Atfal adalah beliau banyak panjang lebar membahas tentang mat, wal maddu asliyun wa far'iyun lahu wa sammihi awwalan tabi'uhu, sampai akhir pembahasan itu di dalam Tuhfatul Atfal adalah mat. Jadi hampir separuh dari bait Tuhfatul Atfal itu hanya membahas tentang mat, sedangkan bab-bab penting tak dibahas, seperti kayak makhraj huruf dan sifatul huruf. Tentang dad, al-farqu bainad dadi wadh-dha, itu pun juga tak dibahas oleh beliau. Itu di antara kritikan yang ditujukan kepada matan Tuhfatul Atfal. Kemudian matan Tuhfatul Atfal ini sanadnya khilaf ulama. Ada beberapa kelompok ulama yang mengatakan sanad Tuhfatul Atfal ini semuanya munqati'. Bagi yang pernah belajar ilmu hadis tahu ada namanya hadis mudallas, mu'allaq, mursal, munqati', ada mu'dal, ada mursal khafi, ada mu'allal, ada syadz, ada munkar dan sebagainya. Nah, munqati' berarti terputus sanadnya. Sanad Tuhfatul Atfal dari guru-guru kita ini semuanya rata-rata itu kembali kepada tadi Syekh Imam Mutawalli rahimahullah. Yang jadi masalah dari Imam Mutawalli itu sampai kepada pengarang itu tidak ada bukti, tidak ada bukti konkret yang sampai sanadnya kepada beliau. Tapi orang ulama-ulama itu hanya husnudzon kepada Imam Mutawalli. Enggak mungkin lah Imam Mutawalli menyampaikan ke kita matan tuhfah tak bersanad sampai kepada pengarangnya, sehingga sampai kepada kita seperti ini. Itu menurut beberapa pendapat. Tapi menurut pendapat yang lain ternyata ada dalil yang menunjukkan bahwa matan Tuhfatul Atfal ini laisa munqati'an wa innama muttasilan, tidak terputus kan, tapi tersambung sanadnya kepada sahibul manzumah Imam Sulaiman Al-Jamzuri. Ala kulli hal munqati' kah bahasanya, karena tersambung kah, sambung kah, yang jelas kita dapat manfaat luar biasa ketika mempelajari ilmu yang beliau sampaikan di dalam matan tuhfah ini. Dan saya sendiri mengambil sanad Tuhfatul Atfal ini dari beberapa syekh, lupa berapa, entah 3 entah 4. Nah, tapi yang biasa yang saya kasihkan itu yang paling tinggi sanadnya. Nah, jadi kada pamalar bang. Jadi biasanya ngasihkan yang paling tinggi sanadnya. Nah, yang di situ ketika saya ngasihkan yatma'innu qalbi gitu. Nah, hati ini tenang, nyaman dengan itu. Dan kebetulan juga saya membacanya kepada syekh saya itu 2 kali. Maksudnya beberapa tahun yang lalu selesai, kemudian beberapa tahun kemudian mengulang lagi seperti itu. Jadi lebih yakin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Manzumah ini kan muqaddimah. Kemudian setelah muqaddimah ada ahkamun nun sakinah wa tanwin. Lalu kemudian ada tentang gunnah. Setelah gunnah ada bab mim sukun. Setelah mim sukun baru babul lam, alif lam, qamariyah dan syamsiyah. Kemudian mat, pembagian mat secara umum. Kemudian pembagian mat wajib, jaiz, ardu sukun. Nah itu kemudian terakhir adalah tentang pembagian mat lazim, musaqqal kilmi, musaqqal harfi, mukhaffaf kilmi, mukhaffaf harfi. Lalu kemudian ditutup dengan khatimah penutup. Jadi ringkas saja. Ya 2 hari 3 hari bisalah antum menghafalnya ini. Ya kan 60 bait. 60 bait itu enggak lebih banyak daripada 1 lembar kan Quran mushaf. Kalau bisa mampu menghafal Quran 2 lembar setengah sehari, berarti kawa dong. Hafal ini sehari selesai. Nah, kalau guru kita ini bisa jadi setengah hari sudah selesai. Nah. Ya. Ini kita membacalah supaya kita tuh dapat keberkahan membaca kitab-kitab para qudama, itu lebih nyaman daripada bonpian mendengar ocehan-ocehan ulun yang ada jelas ya Allah. Nah, jadi kita baca sambil saya jelaskan nanti pembahasannya. Atau ada yang mau membaca? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana 'ala 'abdihi tanzila. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanzila, wa qala lahu fihi, dan Allah telah berkata kepadanya di dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Al-Quran ini Allah turunkan kepada Rasulullah, lalu kemudian Allah juga ajarkan kepada Rasulullah bagaimana cara membacanya. Meskipun Allah tak mengajarkan kepada Rasulullah cara menghafal Quran itu enggak ada. Karena Rasulullah tak diminta untuk menghafali, tapi Allah yang punya wewenang dan kewajiban untuk meletakkan Al-Quran itu dalam dada Rasulullah SAW. Kan begitu dalam surah Al-Qiyamah. Pada saat Rasulullah menerima wahyu pertama, Rasulullah ingin mengulang apa yang disampaikan oleh Aminul Wahyi Jibril alaihi salam. Diulang oleh Rasulullah. Kata Allah, enggak perlu diulang-ulang. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kau gerakkan lisan kamu untuk tergesa-gesa menghafal, mengingatnya. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Karena tugas kami, kata Allah, untuk meletakkan Al-Quran, untuk membuatnya bisa dihafal di dalam dada dan ingatan engkau wahai Muhammad. Makanya Rasulullah itu nggak perlu ada usaha untuk menghafal pun beliau sudah hafal. Lalu Rasulullah lupa dalam salat. Nah, itu supaya Allah untuk menampakkan izharu basyariyatihi, menampakkan kemanusiaan Rasulullah, sisi manusianya Rasulullah. Kalau tidak lupa-lupa Rasulullah, nanti orang-orang di akhir zaman akan menyembah Rasulullah, menganggap Rasulullah seperti dewa atau Tuhan yang tak pernah salah. Warattilil Qur'ana tartila, perintah Allah untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil munazzal alaihi nun wal qalami wa ma yasturun. Salawat serta salam kepada penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diturunkan kepada beliau surah Al-Qalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Alladzi nawwanat lahul ghazalatu bi sautin rakhimin sami'ahu al-hadirun wa ala alihi wa ashabihi al-muhtadin minhu bi tuhfatil amdad wa ala atba'ihi alladhina qasaru himamahum ala atba'ihi fafazu bi kullil murad salatan wa salaman daimaini mutalazimain ila yaumil. Itu prolognya, panjang lumayan. Nah, istilahnya wa ba'du, kemudian kata beliau faqad talaba minni ba'dul ahbab.
Jadi memang kebiasaan ulama zaman dahulu itu mengarang buku itu, mengarang karangan itu rata-rata diminta oleh muridnya, diminta oleh fansnya, diminta oleh ahbab, orang-orang yang mencintai dan menyayangi beliau, karena untuk istifadah, untuk mengambil manfaat dari ilmu yang luas yang dimiliki oleh beliau. Telah meminta kepadaku, kata beliau, sebagian ahbab, an a'mala lahu syarhan latifan mukhtasaran ala nazmi al-musamma bi tuhfatil atfal, untuk saya membikinkan sebuah syarah yang ringkas atas nazam yang saya buat, yang saya namai dengan Tuhfatul Atfal. Fa ajabtuhu fi dzalika bi ahsani jawabin. Ini jawaban orang motivator ini. Akhirnya saya pun memenuhinya dengan sesuatu yang terbaik. Maksudnya beliau memenuhi permintaan para murid dan juga ahbab beliau tadi dengan membuat karangan untuk mensyarahkan kitab atau manzumah Tuhfatul Atfal ini dengan karangan yang dengan syarah yang terbaik. Rajian minallah. Tapi bukan berarti beliau di sini sombong lah, ada. Wajar-wajar saja beliau mengatakan ahsan jawab, syarah terbaik, karena yang tahu dengan matan itu adalah beliau. Karena beliau yang mengarang matan itu, beliaulah yang lebih tahu dengan makna tafsiran dari isinya. Rajian minallahi ta'ala an yuwaffiqani lahu ahsana taufiq, dengan mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepadaku taufik sebaik taufik, wa an yahdiyani bihi li aqwami thariq, dan juga menunjukiku kepada jalan yang terbaik. Wa ja'altu aslahu syarha waladi syaikhina syaikhina Syekh Muhammad Al-Mihi nazarallahu ilaina wa ilaihi. Dan kata beliau, syarah beliau yang kita baca nih, Fathul Aqfal ini, beliau banyak mengambil atau menukil dari syarah yang dikarang oleh murid, oleh anak dari guru beliau. Guru beliau tadi namanya Imam Al-Mihi. Imam Al-Mihi ini punya murid, punya anak, narannya Muhammad Al-Mihi. Kemungkinan Muhammad Al-Mihi ini adalah seumuran dengan Imam Sulaiman Al-Jamzuri, sama-sama berguru lawan Imam Mihi. Ya, paham lah. Nah, jadi misalkan Muallim Alfi bisi anak, nah, kita berguru lawan Muallim Alfi, anak Sidin berguru juga lawan Sidin. Nah, Imam Muhammad Al-Mihi sang anak ini ketika melihat sahabatnya, kawannya membuat matan manzumah dalam dengan Tuhfatul Atfal, dia pun berusaha untuk mensyarahkan isinya, menjelaskan isinya tadi supaya bisa dipahami dengan mudah oleh orang-orang yang ingin memahami dan membacanya. Nah, berarti syarah dari anak Imam Mihi ini lebih duluan daripada syarah yang dibikin oleh Imam Sulaiman Al-Jamzuri. Makanya beliau banyak menukil dari situ. Naran kitabnya Fathul Malikil Muta'al namanya, syarah Tuhfatul Atfal, Fathul Malikil Muta'al. Wa'tamadtu fima taraktuhu min hadzal syarhi alaihi li'annani iktasartu fihi ala mujarradi sardi al-ahkam wa muridan bidzalika minallahi bulughal maram wa an yantafi'a bihi al-khass wal 'am wa samaituhu Fathul Aqfal bi syarhi Tuhfatul Atfal wa qultu musta'inan bil qadiris sami'il alim. Intinya beliau kemudian menamai, ini kita ringkas saja yang di bagian muqaddimah ini, enggak kita baca semuanya, enggak kita jelaskan semuanya. Jadi beliau namai dengan nama Fathul Aqfal bi syarhi Tuhfatil Atfal wa qultu, dan saya katakan dengan sembari meminta pertolongan kepada yang maha kuasa, maha mendengar, maha mengetahui, bismillahirrahmanirrahim.
Jadi jar ulama, Bismillahirrahmanirrahim kita ucapkan sebelum kita setoran matan tuhfah itu bagian daripada tuhfah. Jadi Bismillahirrahmanirrahimnya ada di situ, ada Bismillahirrahmanirrahimnya lah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim itu karena memang pengarang sendiri yang meletakkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk nama-nama judul Ahkamun Nun, Sakinah, wa Tanwin juga beliau. Beda dengan karangan-karangan dalam kitab hadis yang kayak Sahih Muslim atau kitab yang lain. Itu judul menjudul yang di dalam kitab yang kita lihat sekarang ini itu bikinan ulama yang belakangan, bukan bikinan pengarang aslinya. Kalau ini bikinan pengarang aslinya, makanya ketika setoran ngambil sanad tuhfah ini harus ada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ay unazzimul asya'al atiyata. Saya menazamkan perkara-perkara yang akan datang, maksudnya matan beliau ini mutabarrikan dengan mengambil berkah bi Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Wabtada'tu bil basmalati wal hamdalati kama ya'ti, dan saya awali dengan mengucapkan basmalah dan alhamdulillah sebagaimana yang akan datang beberapa saat lagi. Iqtidaan bil kitabil aziz, karena mencontoh apa yang ada di dalam Al-Quran yang setiap surah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wa amalan, dan juga mengamalkan bil ahaditsil waridati, dengan hadis-hadis yang ada di dalam bab basmalah. Wala yakhfa ma fil basmalati wal hamdalah, tak perlu diragukan lagi apa saja manfaat dan maslahat yang kita dapatkan pada saat kita mengawali sesuatu itu dengan bismillah maupun alhamdulillah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini berapa penting dalam Al-Quran? 114, 113 di awal surah dan 1 di dalam suratul Namal. Nah, itu Bismillahirrahmanirrahim. Dan Rasulullah SAW sudah mempraktekkan setiap beliau mengirimkan surat kepada para raja-raja, beliau mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad bin Abdullah, Muhammad Abdullah wa Rasuluh, seperti itu. Seperti misalkan beliau mengirimkan surat kepada Raja Hercules dari kita lah, Raja Hercules. Nah, yang di Romawi itu beliau menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Itu hadisnya sahih, diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Adapun hadis tentang bismillah atau tentang alhamdulillah yang sering kita sampaikan, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah la yubda'u fihi bi bihamdillah fahuwa aqta', fahuwa macam-macam, ada aqta', ada abtar, ada ajzam, macam-macam kalimatnya itu. Rata-rata hadisnya dhaif. Tidak masalah hadisnya dhaif, ya kan? Kan ada dalilnya dari Al-Qur'an, ada dalilnya dari yang sahih. Ala kulli hal, pakai Bismillahirrahmanirrahim. Mimma la nutilu bi dzikrihi ikhtisaran ala ma dzakarahu fil asli, wallahu alam. Langsung ke pembahasan atau di bait yang pertama. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaiman huwal jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Wa ba'du hadhan nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Sammaituhu bi tuhfatil atfali an shaykhina al-mihyi dhil kamali. Arju bihi an yanfa'a at-tullaba wal ajra wal qabula wal thawaba. Itu yang di muqaddimah. Yaqul, siapa yang berkata? Ya, pengarangnya. Muammilu ihsani rabbih, yang mengharapkan kebaikan ihsan dari Tuhannya, dari Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Ghafur, Al-Ghafur yang Maha Pengampun. Al-Ghafir, orang yang mengampuni. Al-Ghafur sighat mubalaghah, sangat mengampuni. Ai katsirul maghfirah, Allah itu suka mengampuni.
Aisatar 'alal khotoya, dan menutupi kesalahan-kesalahan kita. Falam yu'akhadh 'alaiha daiman atau falam yu'akhidh 'alaiha daiman. Allah itu enggak selalu menghitung-hitung atau mengazab, menyiksa apa saja yang telah dilakukan oleh hambanya. Dengan rahmat Allah, orang ahli maksiat bisa saja Allah ampuni, ya kan? Dengan rahmat Allah, ahli maksiat bisa saja Allah masukkan ke dalam surga, karena itu adalah hak prerogatifnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah itu innallaha la yukhliful mi'ad, Allah itu tidak menyelisihi janjinya, dan Allah berjanji yang beriman dapat kenyamanan, yang tak beriman, yang bermaksiat akan mendapatkan siksa dan azab. Secara akal boleh-boleh saja orang maksiat itu masuk dalam surga tanpa disiksa sedikit pun. Tapi secara syara' itu bertentangan. Dan kita di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah memakai dua-duanya, ad-dalilul aqli wad dalilu an-naqli. Yaqulu Raji Rahmatul Ghafur, siapa yang Raji Rahmatul Ghafur? Yaitu Sulaiman ibnu Husain ibni Muhammad al-Jamzuri, bil mim ba'dal jim, al-Jamzuri, bil mim setelah huruf jim. Kama dzakarahu asy-Sya'rani fi tabaqatihi asy-syahir bil afandi, seperti yang disebutkan oleh Imam Sya'rani dalam kitab beliau Tabaqat. Nah, asy-syahir bil afandi, Imam Sulaiman al-Jamzuri ini dikenal dengan Afandi, Muallim Dr. Sabran Afandi. Afandi itu panggilan sampai sekarang, panggilan bagi orang untuk memuliakan. Ya Afandem, nah misalkan gitu. Kalau di Mesir kayak gitu. Itu bahasa Turki aslinya. Ya tuan kita. Kalau orang Malaysia tuan dan puan. Nah, panggilan-panggilan ya penghormatan Afandi. Bisa Effendi. Nah, sekarang dirubah udah kita nih, ada Effendi kan. Nah, aslinya Afandi. Bisa juga dipanggil jadi Afandem oleh orang Mesir, itu Afandem. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, ats-tsana'ul hasan, pujian yang baik, sabitun selalu ada, bil ikhtisasi lahu ta'ala, khusus buat Allah Subhanahu wa ta'ala, la yusyarikuhu fihi ghairuhu illa ala tariqil majaz. Enggak ada orang yang pantas untuk dipuji dengan kalimat alhamdulillah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian itu yang bujur-bujur 100% hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun pujian yang biasa kita lontarkan kepada guru kita, anak kita, pasangan kita, sahabat dan kawan kita, itu hanya sebagai majaz saja. Karena segala kebaikan apapun yang kita lihat dalam diri orang yang kita puji, itu semuanya kembali kepada kebaikan Allah. Musalliyan, sembari bersolawat, taliban minallah, mengharapkan, meminta kepada Allah, an yuzida rahmatahu al-maqrunata bit-ta'zim, menambahkan rahmatnya yang disertai dengan rasa ta'zim, penghormatan kepada siapa? Ala sayyidina Muhammad, kepada Rasulullah SAW, alladzi yahmaduhu ahlus samawati wa ahlul ardi, yang mana Rasulullah ini manusia yang dipuji oleh seluruh penduduk langit dan penduduk bumi. Penduduk langit malaikat, penduduk bumi ya kita. Wa ala alihi, dan juga kepada keluarga beliau, al-awwalin wal ayilin, ada dalam riwayat baik yang awal maupun yang akan datang. Berarti seolah-olah Imam Sulaiman Ibnu Husain al-Jamzuri rahimahullah mengakui adanya ahlu bait di akhir zaman ini. Artinya bukan cuman keluarga kerabat Rasulullah yang pada saat beliau masih hidup, tapi juga yang cucu-cucu zuriat beliau yang ada di zaman akhir ini. Wal muradu bihim huna, kata beliau lagi, yang dimaksud dengan kerabat Rasulullah di sini adalah alladzina amanu bihi. Lebih umum ini. Alladzina amanu, semuanya yang beriman kepada Rasulullah dianggap kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Imam Sulaiman al-Jamzuri. Faya'ummus sahba, maka termasuk di sini sahabatnya. Nah, jangankan sahabat, kita pun termasuk karena kita beriman kepada Rasulullah.
wa ala alihi wa sahbihi apa tadi? Wa ala alihi apa semuanya? Wa alihi Muhammadin wa alihi wa man tala. Nah, tala itu lain, tala Al-Qur'an lah, tilawatul Qur'an. Tala di sini setelahnya. Wa man tala ay tabi'an nabiyya wa ashabahu. Orang-orang yang datang setelah Nabi dan sahabat-sahabat Nabi, atau orang-orang yang datang mengikuti manhaj hidup Nabi dan hidup para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du seharusnya tuh koma kalau bahasa kita. Wa ba'du koma hanya hadzan nazmu. Kalau kadaba koma seolah-olah di situ jadi wa ba'du hadzan nazmi, seolah-olah jadi mudhaf mudhaf ilaih ya kalau. Nah, tapi itu aslinya wa ba'du stop. Hadzan nazmu. Nah, amma ba'du, wa ba'du itu asalnya adalah amma ba'du. Amma ba'du sebagai kalimatul fasl, sebagai kalimat penjeda antara mukaddimah di awal dengan kalimat yang ingin disampaikan setelahnya. Dan kayak kita juga. Assalamualaikum. Orang berceramah karena amma ba'du. Hanya kalimat yang lain pemisah. Aywa ba'du ma taqaddama min hamdillahil atam wassalah ala nabiyyihil azam. Maksudnya setelah apa yang disampaikan berupa pujian kepada Allah dengan pujian yang sempurna, salawat kepada nabinya dengan salawat yang mulia, fahadzan nazmu. Nah, manzumah ini, nazam ini, matan ini, jama'tuhu lil muridi, saya kumpulkan, saya tulis, saya karang, ditujukan untuk siapa? Lil murid. Murid ini pas kayak bahasa kita, bahasa Indonesia murid. Murid itu adalah santri, ay at-talib, orang yang ingin menuntut. Wa huwa fi ahkamin nunis sakinati wat tanwin wa fi ahkamil mududi, yaitu orang-orang yang ingin mempelajari, orang-orang yang ingin menuntut, mengetahui, memahami hukum ahkam tentang nun sakinah, nun sukun dan tanwin, dan juga hukum ahkam tentang mad wa ghairi dzalika min ahkamil mim sakinati, dan juga hukum-hukum yang lain berupa hukum mim sukun, lam ta'rif, wa lam ta'rif, wa lamil af'al, dan juga lam fi'il. Itu syarah dari bait wa ba'du hadzal nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Samaituhu bi tuhfatil atfali an syaikhina al-mihiyyi dzil kamali. Ai samaitu hadzal nazma. Maksudnya saya namai manzumah ini dengan tuhfatul atfal. Ai takhsisihim bi syai'il hasan. Mengkhususkan mereka, atfal, kalimat atfal. Kenapa kada tuhfatul rijal atau tuhfatul nisa atau tuhfatul mu'minin misalkan? Karena ya tujuan beliau itu adalah bagi yang baru atau pemula dalam mempelajari ilmu tajwid. Bisyai'il hasan, dengan sesuatu yang baik. Makanya dinamai dengan tuhfah. Tuhfah itu kan hadiah. Hadiah. Lain tufah lah, tufah kena apel. Wal muradu huna, yang dimaksud di sini adalah al ahkam al atiyah, hukum ahkam yang akan dijelaskan, yang akan datang. Itu yang disebut dengan hadiah di sini. Wal atfal jam'u tiflin. Atfal itu jamak dari kata tiflun, tiflun, tiflani, atfal. Wal muradu bihim, yang dimaksud dengan mereka adalah man lam yablughul hulum, orang yang belum balik. Kanakan banget. Wal muradu atfal mithli. Nah, ini ketawaduan beliau luar biasanya. Ini beliau yang mengatakan di dalam kitab beliau sendiri. Al atfal, mereka adalah orang-orang yang pemula. Mithli, seperti saya. Fi hadzal fanni, dalam bidang ini. Sekaliber Imam Sulaiman Ibnu Husain al-Jamzuri mengatakan demikian. Bagaimana dengan kita? Naqilan lahu an syaikhina al-imam al-alim al-allamah al-habril bahar al-fahamah. Dengan menukil
isi-isi yang akan saya sampaikan ini dari yang beliau pelajari dari gurunya yang bernama Imam Al-Alim Al-Allamah Al-Habril Bahar Al-Fahamah. Pujiannya luar biasa. Ini masih biasa kalau gini. Sayyidi Ustadzi Asy-Syaikh Nuruddin Ali ibni Umar ibni Ahmad ibni Umar ibni Naji ibni Qunaish Al-Mihi. Mihi itu juga salah satu kampung yang ada di Tanta. Nah, ini kada jauh. Kada jauh. Adamallahu an-naf'a bi'ulumihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendawamkan manfaat dengan ilmu yang beliau miliki. Dan doa beliau kabul. Doa beliau kabul karena kita mengambil manfaat dari kehadiran kitab Tuhfatul Atfal ini. Dzil kamali. Nah, ini yang bermasalah. Yang punya kesempurnaan. Ai at-tamam fi dzati was sifat. Zat dan sifatnya punya kesempurnaan. Wasairil ahwal adh-dhahirah wal batinah. Seluruh keadaan beliau yang zahir dan batin sempurna. Tapi Al-Faqir menyikapi ini enggak terlalu berlebihan karena ada kalimat setelahnya fima yurja'u lil khaliqi wal makhluk. Itu sudah cukup untuk pembelaan terhadap kata-kata beliau ini ya. Fima yurja'u yang dikembalikan kepada baik khalik maupun makhluk. Ketika kita mengatakan sifat dan zat, zahir dan batin seseorang ini sempurna, ya sempurna sebatas dia sebagai makhluk tadi. Andai tidak ada kalimat fima yurja'u lil khaliqi wal makhluk, maka kritikan yang dilayangkan oleh para alim ulama kepada beliau itu akan saya dukung maksudnya. Tapi karena ada kalimat fima yurja'u lil khaliqi wal makhluk seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kayak Rasulullah al-insanul kamil, manusia sempurna, ya sempurna sebatas sebagai manusia biasa. Nah, ini kan juga ada kalimat seperti ini ujungnya yang mana dikembalikan kepada kalau Allah dikatakan zat dan sifatnya sempurna, artinya tidak ada yang melebihi kesempurnaan Allah. Tapi kalau ada zat dan sifat sempurna ditujukan kepada makhluk, maka sebatas dia sebagai seorang makhluk saja. Nah, itu. Arju bihi an yanfa'at tullabak wal ajra wal qabula was thawaba. Itu kan ada pakai alif oleh tullabak sawaba, itu hanya karena mengikut kepada syairnya saja. Aslinya kan kada perlu ada alif di situ. Wa amilu minallahi an yanfa'a bihadzan nazmi at-tullaba bi dhammi ta'i jam'a talibin atau jam'a talabin. Jadi beliau mengharapkan kepada Allah agar manzumah ini mendatangkan manfaat bagi tulab jamak talib, yaitu para pelajar, para penuntut ilmu, khususnya penuntut ilmu tajwid. Wa talib jasidid, yang namanya penuntut ilmu itu yashmul al-mubtadi'ah wal muntahiyah wal mutawassit. Dengarannya penuntut ilmu itu mencakup orang yang pemula, yang sudah level terakhir, ataupun yang di tengah-tengah. Dasar aja anda mandak kita nih di posisi mana. Wahwal murid al mutaqaddim, itu yang dimaksud dengan murid yang disebutkan di bait sebelumnya, yaitu adalah para pelajar yang ingin pelajari ilmu tajwid. Wa arju bihi an yanfa'a tullaba wal ajra wal qabula was thawaba. Wa arju bihi minallahi ta'ala al ajra, dan saya mengharapkan darinya, dari Allah Subhanahu wa taala, pahala. Wa sayati ma'nahu, nanti akan dijelaskan kata beliau makna ajar. Di sini kan ada ajar, ada qabul, ada thawab. Kalau qabul oke. Ajar thawab ini yang menjadi masalah. Kenapa beliau sebutkan dua-duanya padahal maknanya biasanya adalah sama pada pahala. Nah, di sini dijelaskan oleh beliau lagi, wal qabul huwa tartibul ghardi al matlub lidda'i ala du'aihi. Yang qabul, diterima, itu adalah rentetan tujuan yang diharapkan oleh seseorang yang berdoa atau yang mengundang atas undangannya. Misalkan
kita mengundang untuk seluruh mahasiswa STQ hadir dalam acara haulan. Sebagai pengundang kita berharap orang kabul, orang menghadiri, mendatangi, mengabulkan hajat kita. Atau orang yang pada saat berdoa atau beramal soleh ingin berharap sekali doa tadi ataupun perbuatan tadi diterima oleh Allah. Katartibis sawabi ala ta'ati, seperti susunan sawab pahala yang didapatkan karena ketaatan. Wassawaba bi alifil itlaq, ada alifnya di ujung. Miqdarun minal jazai ya'lamuhullah, adalah takaran daripada balasan yang hanya Allah tahu. Kita udah tahu berapa yang Allah berikan kepada kita terhadap apa yang kita lakukan di dunia ini berupa kebaikan. Yatafaddalu bi'ita'ihi liman yasha'u min ibadihi, yang mana Allah dengan rahmat kasih sayangnya memberikannya kepada orang-orang dari kalangan hambanya yang Allah kehendaki. Fi nadhiri a'malihim al-hasanah, sebagai bentuk balasan terhadap amal perbuatan baik mereka. Itu sawab. Ada amal perbuatan yang baik, maka dibalas dengan yang baik, balasan baik, itu disebut dengan sawab. Qala Syihab, Imam Syihabuddin Al-Masri juga Al-Khafaji fi Syarh Syifa, dalam kitab Syarh Syifa. Jadi beliau mensyarahkan nama kitab Imam Qadhi Iyad. Imam Qadhi Iyad mengarang satu kitab, satu jilid yang tebalnya segini kurang lebih, namanya kitab Asy-Syifa. Itu kitab yang paling komplit untuk memberitahukan kepada kita bagaimana sifat-sifat Rasulullah dari awal sampai habis. Itu lebih komplit daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, karena Syama'il Muhammadiyah masih tipis, tapi kalau Syifa itu lebih tebal, bisa 3 kali lipat. Imam Syihabuddin Al-Misri Al-Khafaji ini beliau menyebutkan dalam kitab syarah beliau terhadap kitab Asy-Syifa karangan Imam Qadhi Iyad tadi. Kata Cedin, al-ajru was-sawabu bima'na wahid. Nengarnya ajar dan sawab dua-duanya maknanya sama, pada pahala. Wa qad yufarraqu bainahuma bi annal ajra ma kana fi muqabilihil amal. Kadang Jisidin bisa dibedakan antara keduanya, antara ajar dengan sawab, bahwa ajar itu sesuatu yang diberikan sebagai imbalan amal perbuatan. Itu ajar. Nah, ini pendapat Sidin. Jadi yang namanya ajar itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah sebagai bentuk balasan kebaikan yang dilakukan hamba. Itu ajar ya Sidin, kalau hendak membedakan. Sedangkan thawab huwa ma kana tafaddulan wa ihsanan minallahi ta'ala. Sedangkan thawab adalah balasan kebaikan, rahmat kasih sayang Allah diberikan kepada orang tanpa melihat dia berbuat atau tak berbuat. Memang murni hendak memberi aja. Malim Husain tatamu kita nah beri duit Yesidin 100.000 sarang. Kada kita bagawi napa-napa. Nah itu ihsan. Atau disebut dengan bahasa thawab. Makanya kalimat ihsan itu lebih tinggi daripada hanya kalimat memberi atau. Ihsan itu lebih daripada pemberian. Sama kalau di sini, kalau kita membedakan antara al-ajr dengan thawab, maka thawab ini lebih tinggi. Makanya diakhirkan. Wal ajra didahulukan, karena kebanyakan kita ini mendapatkan balasan dari Allah karena kita berbuat baik. Dan juga ulun tambahkan, biasanya kalau kalimat ajar itu dipakai dalam hal yang sifatnya yang mengarah kepada ukhrawi, agama, juga kepada hal duniawi, kalimat ajar nih. Tapi kalau thawab hanya kepada yang sifatnya ukhrawi atau agama saja. Misalkan kayak taksi, mobil taksi itu dalam bahasa Arab namanya al-ujrah. Al-ujrah kada dipakai thawab. Nah itu misalkan kita berapa jar gajinya per bulan,
ajarnya. Nah, kalimat ajar boleh dipakai. Mun sawab kada ada orang pakai sawab. Nah, seperti itu. Wa yusta'malu kullun minhuma bi ma'nal akhar. Tapi yang jelas kedua-duanya dipakai untuk makna yang sama, biasa seperti muslim dan mukmin. Nah, kita muslim kayak kamu mukmin. Sama aja, mukmin dengan muslim adalah orang beriman. Habis pembahasan di muqaddimah. Jam berapa sudah malam? Belum minum dulu lah. Nah, yang lain minum dulu. Minum. Habisnya kita setiap satu bab kita baca berdarah atau baik berdarah supaya kita kata salah hafal. Itu yang menukar di tentuan. Itu menukar amal suet namanya. Darussalam pula. Darussalam itu percetakan terbaik yang dari Mesir, yang asli Mesir. Kualitas covernya, kertasnya, tapi masih kalah dibandingkan yang di Darul Qalam, Syria, termasuk kayak banyak kita. Tapi itu harganya. Nah itu justru sekarang enggak Darul Kutub Ilmiah di KI ya kita. Itu kan yang banyak diambil oleh orang-orang di toko hemat, toko-toko. Itu justru banyak kalah. Nah, kalau kami kayak ambil itu. Dan guru-guru kadang meninggalkan itu banyak kalah. Jalannya. Ada lagi yang parah lagi daripada itu. Setiap halaman itu selalu ada salah. Bayangkan kita belajar setiap halaman ada salah. Ya salahnya itu ada pengaruh, tapi ada yang pengaruh. Yang seharusnya maf'ul jadi fa'il jadi maf'ul. Ada yang hilang kalimatnya, ada hilang beberapa huruf, ada yang kadang hilang satu paragraf. Nah, ini kan parah lagi. Itu pengalih mencari percetakan yang bujur-bujur dengan tujuannya untuk ini ada percetakannya banyak banget. Ambil apa